Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Asyiah, mahasiswi semester 3 Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan meresensi sebuah buku untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Nasiruddin, MSI, MPD. Nah, untuk buku yang akan saya resensi yaitu buku yang berjudul Filsafat Pendidikan Islam yang merupakan karangan dari Dr. Des Hasan Basri, MAG, dan juga diterbitkan oleh penerbit Pustaka Setia Bandung. Dan juga buku ini adalah buku yang dikeluarkan pada tahun 2017 yang merupakan cetakan ketiga dan memiliki jumlah halaman 252 halaman dengan dimensi buku 16 x 24 cm. Nah, buku Filsafat Pendidikan Islam ini merupakan buku yang sangat cocok bagi para mahasiswa ataupun pengajar yang ingin menambah pengetahuan mengenai filsafat, terlebih filsafat pendidikan Islam. Jadi buku ini sangat spesifik. Nah, buku Filsafat Pendidikan Islam ini sangatlah cocok bagi para mahasiswa yang mempelajarinya. Karena apa? Karena buku ini disusun sesuai dengan kurikulum perguruan tinggi. Jadi yang pertama dibahas adalah tentang apa itu filsafat pendidikan Islam, begitu juga seterusnya, menjadi lebih spesifik. Nah, pembahasan dalam buku ini ada 7 bab, yaitu bab yang pertama membahas tentang pengertian dan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Jadi di sini para pembaca akan disuguhkan tentang apa itu pengertian dari filsafat pendidikan Islam. Lalu yang bab kedua yaitu pembaca akan disuguhkan mengenai tentang kedudukan alam semesta, manusia, masyarakat, dan ilmu pengetahuan perspektif filsafat pendidikan Islam. Nah, pada bab ini maka pembaca akan disuguhkan mengenai tentang kedudukan alam semesta, lalu kedudukan manusia dan ilmu pengetahuan perspektif pendidikan Islam, dan juga kedudukan masyarakat dalam filsafat pendidikan Islam. Nah, memasuki bab ketiga yaitu dalam buku ini akan dibahas mengenai hakikat pendidikan dan juga etika keilmuan. Nah, di dalam bab ini maka pembaca akan disuguhkan atau diberi informasi mengenai pengertian hakikat, lalu hakikat pendidikan, hakikat pendidik, dan juga hakikat anak didik. Kemudian pada bab keempat, para pembaca akan disuguhkan atau akan mempelajari tentang etika keilmuan dalam filsafat pendidikan Islam, yang mana pada bab keempat ini para pembaca akan mempelajari tentang etika pragmatis dalam pendidikan Islam. Lalu yang kedua, pembaca akan mempelajari tentang positivisme dalam etika keilmuan, dan yang terakhir dalam bab ini pembaca akan mempelajari tentang etika keilmuan pada zaman Renaissance dan humanisme. Nah, kemudian pada bab kelima para pembaca akan mempelajari tentang hakikat kurikulum, alat-alat pendidikan, dan evaluasi. Nah, pada bab kali ini para pembaca atau mahasiswa dan semuanya akan belajar tentang pengertian kurikulum dan hakikatnya, lalu hakikat kurikulum, hakikat alat-alat pendidikan, dan hakikat evaluasi pendidikan. Nah, kemudian kita akan masuki bab ke-6, yaitu pada bab ke-6 ini maka para pembaca akan mempelajari tentang pendidikan Islam sebagai suatu sistem. Nah, pada bab ini para pembaca akan mendapatkan sesuatu yang baru. Apa aja sih? Yaitu dasar-dasar sistem pendidikan Islam, lalu pendidikan Islam sebagai sistem kebenaran universal, dan yang terakhir yaitu tujuan sistemik pendidikan Islam. Lalu kemudian pada bab 7 atau bab terakhir. Nah, pada bab ini akan dibahas mengenai pemikiran filsafat pendidikan. Jadi pada bab 7 ini para pembaca akan mengetahui tentang siapa aja sih filsuf-filsuf dalam pendidikan Islam. Nah,
Itu contohnya ada beberapa, ada sekitar 6, yaitu Imam Al-Ghazali, kemudian Ibnu Maskawai, lalu Ibnu Khaldun, dan juga Kiai Haji Ahmad Dahlan, lalu Rohmah El-Yunusiyah, dan yang terakhir Abdul Halim Iskandar. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang kelebihan dari buku Filsafat Pendidikan Islam yang saya resensi tadi. Nah, kelebihan dari buku ini yaitu di buku ini dibahas tentang beberapa filsuf pendidikan di bab terakhir tadi. Nah, yang dibahas itu tidak hanya filsuf luar negeri, akan tetapi filsuf yang dalam negeri juga dibahas. Contohnya seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, terus Rohmah El Yunusiyah, dan juga yang terakhir Abdul Halim Iskandar. Nah, terlebih di sini yang membuat saya tertarik yaitu pada buku ini yang dibahas itu juga menyebutkan atau mencantumkan salah satu filsuf wanita dari Indonesia. Nah, untuk kekurangan dari buku ini yaitu menurut saya untuk cover dari buku ini terlalu formal sehingga bagi saya kurang tertarik untuk membaca. Nah, kemudian di sisi lain selain dari warna cover atau desain cover, yaitu di dalam penjelasan ini tidak disertakan footnote, sehingga ketika kita ingin mencari tahu mana sih sumbernya, kita tidak mengetahuinya. Hanya saja referensi itu hanya didapatkan dari daftar pustaka saja, tidak ada yang dari footnote. Nah, saya rasa resensi buku kali ini mengenai Filsafat Pendidikan Islam yang merupakan salah satu karya Dr. Andes Hasan Basri MAG cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.